Rahayu, Purkadang. Kita berjumpa lagi pada tayangan Jakarta Lead yang ke-49. Masih membahas mengenai roh akal, karena roh akal ini banyak sekali fenomena, banyak sekali sesuatu yang bisa menjadikan kita itu memahami diri kita sendiri dengan baik. Purkadang, pada episode yang ke-49 ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk mengerti tentang peristiwa yang tak masuk akal. Ya, ada apa? Peristiwa apa yang menyebabkan semuanya itu dikatakan tidak masuk akal? Di Purkadang, pada episode yang sebelumnya panjenengan sudah diberitahu, panjenengan sudah dipahamkan apa itu pikiran, apa itu akal, apa itu penalaran. Juga sudah dipahamkan juga bagaimana seluruh piranti-piranti itu memang harus mempunyai kekuatan-kekuatan yang optimal. Ada kekuatan akal, ada kekuatan nalar, ada kekuatan pikiran. Maka setelah panjenengan mulai memahami hal-hal tersebut, maka di tengah kehidupan kita, kadang kita sering mendengarkan istilah bahwa sebuah peristiwa itu tidak bisa dicerna dengan baik. Artinya bisa dikatakan bahwa peristiwa itu tidak masuk akal. Yang pertama, Purkadang, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang kemampuan manusia itu sebenarnya itu ada batasannya. Saat peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi itu tidak sesuai dengan takaran kita, maka yang terjadi adalah keterbatasan ini yang menjadikan masalah. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan di alam semesta ini yang tidak bisa dipahami oleh akal, penalaran, pikiran kita, sehingga saat kita itu melihat, merasakan, mendengar sesuatu, kadangkala itu tidak bisa dikoneksikan dengan baik dengan apa yang kita miliki. Nah, peristiwa inilah yang sering disebut peristiwa tidak masuk akal, seolah-olah bahwa itu peristiwa janggal, peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Ya, sekali lagi Purkadang, saya ingin menyampaikan di alam semesta ini, di dalam jagat ageng ini, banyak peristiwa-peristiwa yang di luar dari kemampuan manusia. Nah, sehingga saat kita itu belum pernah melihat, saat kita itu belum pernah mendengar, saat kita itu belum pernah terlibat di sana, maka yang terjadi dan yang akhirnya disimpulkan di dalam pemahaman kita adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Nah, itu kalau peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Tapi juga ada Purkadang, pemikiran-pemikiran kita, hasil atau buah-buah pikiran kita itu saat kita lontarkan kepada orang lain, itu juga membuat orang lain itu tidak habis pikir. Artinya juga hasil penalaran kita itu disebutnya tidak masuk akal, padahal jelas-jelas sekali di dalam berproses itu kita juga mungkin sudah berjuang mati-matian supaya bisa menyuguhkan atau memberikan hal yang terbaik bagi orang lain. Nah, Purkadang, peristiwa yang tidak masuk akal ini, buah pikiran kita ini, kenapa dan ada apa? Nah, yang pertama Purkadang, ini disebabkan karena peristiwa keterbatasan. Keterbatasan akan hal apa, Purkadang? Yang pertama adalah tentang wawasan. Ya, wawasan.
Lalu yang kedua tentang pengalaman. Walaupun panjenengan itu terkoneksi dengan budi, walaupun panjenengan ini sudah mempunyai intuisi, katakanlah seperti itu, tetapi kalau panjenengan itu mempunyai wawasan yang sangat-sangat terbatas, mempunyai pengalaman yang sangat-sangat terbatas, maka akan selalu gagap di dalam melihat mendengarkan sesuatu. Inilah yang akhirnya menjadi sesuatu yang asing di dalam pendengaran kita, menjadi sesuatu yang asing di dalam pikiran kita. Nah, jadi baru kadang ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu yang pertama wawasan. Wawasan tentang apa? Baru kadang yang pertama adalah tentang pengetahuan. Ya, pengetahuan akan sesuatu yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama. Jadi kita memang seyogyanya kita harus belajar. Seyogyanya kita harus mencari tahu. Seyogyanya kita harus peka dengan kehidupan kita, sehingga setiap apa yang kita lihat, kita berusaha untuk tahu apa yang terjadi di sana, atau ada pesan apa di balik peristiwa tersebut. Itu adalah wawasan di sekeliling kita yang memang kita harus mengetahui, dan itu akan menjadi kawruh, dan itu akan menjadi pengetahuan bagi panjenengan semua. Lalu wawasan yang kedua adalah tentang rohani. Nah, wawasan tentang rohani ini saat kita itu terlalu percaya dengan ego kita sendiri, sehingga kita tidak terbiasa mencoba untuk memahami bagaimana Tuhan atau Gusti itu menyiapkan segala sesuatunya, maka sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sungguh-sungguh tidak bisa dicerna. Maka wawasan yang berkaitan dengan rohani, wawasan yang berkaitan dengan Gusti ini hanya bisa ditempuh saat kita itu olah rohani, saat kita itu memiliki iman yang mapan, dan saat kita itu bisa mengerti Gusti secara utuh, sehingga bisa memahami dengan iman kita karya-karya Gusti di dalam kehidupan ini. Maka seandainya itu terjadi, sesuatu yang terjadi di sekeliling kita yang selama ini panjenengan anggap tidak masuk akal, menjadi logis, menjadi sesuatu yang mudah dipahami, dan menjadi sesuatu yang amat mudah disyukuri. Nah, jadi saya ulangi, terkadang faktor yang pertama adalah wawasan. Wawasan itu pengetahuan di sekeliling kita dan pengetahuan kita terhadap Gusti kita, sehingga kita itu bisa mudah sekali untuk memahami, mudah sekali untuk mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, hal ini kita lakukan dalam rangka kita itu mencoba untuk keluar dari keterbatasan kita, dan mohon kita dimampukan untuk bisa mengerti sedikit saja sesuatu yang mungkin bisa menambah dan memberikan peneguhan di dalam iman kita. Nah, lalu yang kedua terkadang adalah pengalaman. Nah, di dalam rangka kita itu memproses sebuah pikiran, di dalam rangka kita itu mencoba untuk mengurai sebuah persoalan, memang kita dibutuhkan pengalaman. Yang pertama pengalaman berpikir. Nah, yang kedua pengalaman bisa juga membantu orang lain, bisa juga berpengalaman mendengarkan orang lain. Nah, jadi pengalaman-pengalaman inilah yang akhirnya menuntun kita pada norma-norma yang wajar, yang sesungguhnya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan kita sendiri. Di dalam pengalaman itu membuat kita itu semakin percaya diri bahwa orang lain juga akan mengalami hal yang sama. Karena apa? Karena keterbatasan manusia sendiri. Jadi manusia itu terkadang mempunyai batasan-batasan, mempunyai takaran-takaran sendiri, ya. Dimana setiap manusia, setiap person itu juga mempunyai takarannya yang berbeda-beda.
Tetapi pada intinya manusia itu mempunyai batasan. Maka sesungguhnya memang saat kita itu ingin menjadi abdi dalam Gusti, pasrah sumarah kepada Gusti, ya kita harus sewajarnya saja di dalam kehidupan. Kita tidak usah terlalu berambisi untuk mengetahui berbagai hal misteri di dalam kehidupan ini. Selama panjenengan tidak diutus, selama panjenengan tidak diberikan peran dalam hal tersebut, nah maka hidup di dalam kewajaran, hidup di dalam kesederhanaan, dan hidup di dalam bersahaja adalah menjadi sesuatu yang indah di sini. Ya, jadi baru kadang, jadi kenapa sesuatu itu dikatakan tidak masuk akal? Ya karena adanya keterbatasan kita, keterbatasan akan wawasan, keterbatasan akan pengalaman. Nah, kedua-duanya itu akan mempengaruhi kita, akan mempengaruhi di dalam proses akal ini untuk membuahkan sebuah pikiran yang baik. Karena kita tidak mempunyai, karena kita sangat terbatas wawasannya, karena kita sangat terbatas pengalamannya, sehingga hasilnya mungkin tidak begitu baik buah pikiran tersebut. Maka orang lain bisa juga, pemikirannya tidak masuk akal, pemikirannya tidak logis, pemikirannya susah untuk diwujudkan. Nah, itu karena hal-hal tersebut berkaitan. Berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang ada di jagat raya ini, selama itu bukan menjadi takaran panjenengan, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diciptakan oleh Gusti adalah semuanya masuk akal. Karena Gusti itu mempunyai kehendaknya sendiri dan mempunyai kebijakannya sendiri terhadap apa yang dicipta. Nah, terkadang mungkin itu yang bisa saya berikan untuk menambah wawasan panjenengan bagaimana pernah mendengar tentang peristiwa yang tidak masuk akal. Nah, peristiwa ini memang juga bisa juga dipengaruhi karena keadaan diri kita. Terkadang saat kita juga sudah mempunyai wawasan, saat kita juga mempunyai pengalaman, tetapi saat kita itu tidak hati-hati di dalam menjaga kehidupan kita, sehingga diri kita ini dalam kondisi sakit, maka juga akan mengganggu proses akal tersebut, sehingga hasil yang nyatakan di dalam proses tersebut itu juga kadang tidak akurat, kadang juga tidak tepat. Nah, maka ada faktor lain yang mempengaruhi di sini adalah kesehatan. Ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu bagaimana kita menjaga, merawat, dan melindungi tubuh kita, semua organ kita, sehingga organ-organ kita, piranti-piranti kita itu bisa bekerja seoptimal mungkin. Nah, di luar itu, peristiwa tak masuk akal hanya disebabkan karena batasan kita dan takaran kita. Jadi selama kita masih mempunyai wawasan, selama kita masih mempunyai pengalaman, maka untuk menyempurnakan supaya peristiwa itu masuk akal, jagalah kesehatan, jagalah kehidupan panjenengan sendiri agar selalu survive, sehingga di sini panjenengan bisa selalu optimal di dalam berjuang, berproses di dalam pikiran tersebut. Begitu baru kadang, kurang lebihnya saya ingin menyampaikan bagaimana peristiwa tak masuk akal ini bisa terjadi karena ada dua hal. Yang pertama, memang itu bukan takaran kita karena kita manusia terbatas. Yang kedua, disebabkan karena terganggunya diri kita sendiri, karena kurang atau terbatasnya wawasan, terbatasnya pengalaman, dan juga mungkin dalam kondisi yang tidak fit atau kita masih sakit.
Demikian perkadang yang bisa sampaikan dalam episode ke-49 ini. Semoga bisa menambah kawruh dan meneguhkan iman panjenengan. Matur nuwun, rahayu.